Aziza. Hadir, Bu. Delisa. Hadir, Bu. Dania. Hadir, Bu. Muhammad Faris. Hadir, Bu. Ibra. Hadir, Bu. Naila. Hadir, Bu. Najwa. Hadir, Bu. Hadir. Nurul. Hadir, Bu. Mana Nurul? Chelsea. Hadir, Bu. Sifatur Rahman. Hadir, Bu. Hadir. Jadi semuanya kita lengkap ya hari ini. Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, coba anak ibu lihat dulu bagaimana tempat duduk. Apakah sudah rapi atau adakah sampah di bawah mejanya, di bawah kursi? Sudah dirapikan tadi? Berarti piket kelas bertanggung jawab ya. Ya, Bu. Oke. Sebelum kita masuk ke materi kita, masih ingatkah anak ibu tentang kesepakatan kelas kita? Masih, Bu. Masih ingat. Siapa yang mau acungkan tangan? Apa saja kesepakatan kelas kita? Siapa? Oke, silakan Cua. Tidak boleh keluar masuk pada jam pelajaran, Bu. Iya, nanti berarti selama jam pelajaran anak ibu tidak boleh keluar masuk ya. Yang kedua, siapa? Oke, silakan Delisa. Belajar dengan sungguh-sungguh, Bu. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita buktikan nanti ya. Yang ketiga siapa? Oke, Siva. Mengacungkan tangan jika ingin bertanya, Bu. Iya, mengacungkan tangan dulu sebelum bertanya. Ada lagi? Ada lagi yang mau? Berapa kesepakatan kita? 4, Bu. 4, iya. Silakan ayo. Tidak meribut pada jam pelajaran, Bu. Iya, tidak meribut pada jam pelajaran. Berarti anak ibu nanti selama jam pelajaran kita berlangsung tidak boleh mengganggu teman atau usil. Ya? Baiklah. Sebelum kita masuk lagi ke pembelajaran kita, agar rasa nasionalisme kita sebagai pelajar itu makin bersemangat, kita nyanyikan dulu lagu P5 kita. Tahu? Profil Pelajar Pancasila. Iya, boleh anak ibu boleh berdiri. Silakan berdiri dulu. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Ya, silakan. Boleh anak ibu boleh duduk kembali. Hari ini kita melanjutkan mata pelajaran kita yang lama, itu tentang norma. Sekarang ibu mau tanya, siapa anak ibu yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Norma. Norma. Ada berapa macam norma di Indonesia? 4. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya. Norma agama, norma kesultanan, norma hukum, dan norma kesusilaan. Iya, norma ada 4 ya. Ibu ulang lagi. Ada norma agama, norma hukum, kesopanan atau norma adat. Selanjutnya ada norma kesusilaan. Bagaimana jika norma itu tidak ada di Indonesia? Apa yang terjadi? Siapa tahu? Apa akibatnya? Kalau kalau kita ini tidak ada aturannya, Akan menjadi kacau. menjadi kacau. Iya. Apalagi? Lalu lintas akan diteruskan. Oh iya. Berarti kalau tidak ada aturan, seluruh dalam kehidupan sehari-hari kita akan terjadi masalah. Ya. Nah, selanjutnya Ibu mau kamu melihat dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Masih menyambung tujuan pembelajaran yang sebelumnya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini terlalu besar ya. Nih di sini. Yang pertama, anak ibu diminta untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk norma. Jadi bentuk norma itu kita identifikasi, kita telaah. Ada 4 norma
nampak itu di dalam kegiatan kita. Ya, hari ini Ibu mau kamu membuat kelompok. Ya. Selanjutnya, yang kedua, mengklasifikasikan bentuk-bentuk norma dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Nanti anak Ibu diminta untuk mengelompokkan macam-macam norma tadi. Mana yang norma hukum, mana yang norma agama, norma adat, dan norma kesusilaan. Paham ya? Paham, Bu. Paham. Yang ketiga, nanti kamu diminta untuk menyajikan hasil identifikasi bentuk-bentuk norma. Artinya apa, Bu? Nanti kamu di dalam kelompoknya diminta untuk tampil ke depan mempresentasikan. Sama ya seperti kita belajar di pas kemarin, setelah didiskusikan di dalam kelompok, anak Ibu tampil ke depan. Bisa kan? Bisa. Bisa. Tegang? Tidak. Tidak. Dah, lanjut. Kita lanjut ya. Sebelum kita lanjutkan ini, berarti anak Ibu sudah tahu ya apa itu norma? Sudah. Fungsi norma? Sudah. Setelah itu, norma apa saja yang ada di dalam kehidupan masyarakat? Norma kesopanan, apalagi Dania? Norma hukum bagus. Norma kesusilaan. Satu lagi? Norma agama. Ya. Kita lanjut ya. Perhatikan video yang akan Ibu tayangkan di depan ini. Nanti kamu rangkum sendiri. Ya. Ada 4 macam norma dan contohnya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat. Norma sendiri digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai. Jika ingin hidup harmonis, maka harus memahami aturan atau ketentuan norma yang ada dalam masyarakat. Lalu, apa saja macam norma menurut bidangnya dan contohnya ya? Yuk kita cari tahu bersama. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah serta peraturan hidup untuk manusia kids. Sumber peraturan tersebut dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, ada beberapa contoh norma agama, antara lain menjalankan kepercayaan agamanya dengan baik, saling menghormati kepercayaan orang lain, menjaga kerukunan antar umat beragama. Untuk sanksi dari norma agama akan diberi setelah manusia meninggal dunia atau akhirat. Pelanggar norma agama di dunia akan menyesal hati, nggak nyaman, dan karma buruk. Norma kesusilaan. Untuk yang belum tahu, norma kesusilaan berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Norma ini merupakan peraturan yang dibuat oleh hati nurani manusia. Selain itu, norma kesusilaan menentukan mana yang baik dan buruk berdasarkan kebaikan yang ada dalam diri seseorang. Contoh dari norma kesusilaan antara lain, selalu berkata jujur, mengembalikan dompet yang ditemukan di jalan kepada pemiliknya, mengerjakan ujian sekolah dengan jujur, sikap ramah bertetangga, dan menolong orang yang kesulitan. Sanksi yang diterima jika melanggar norma kesusilaan adalah dikucilkan dari masyarakat. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan berkaitan dengan sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma yang satu ini muncul karena kebiasaan yang timbul di tengah masyarakat. Contoh norma kesopanan antara lain menggunakan pakaian yang layak dan sopan, menjaga tutur kata, bertamu dengan sopan, gak meludah sembarangan, gak memotong pembicaraan orang lain. Jika melanggar, bisa mendapat sanksi sesuai adat dan tradisi yang diberlakukan atau dikucilkan dalam lingkungan. Norma hukum. Norma hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam hidup masyarakat.
Norma yang satu ini dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga harus ditaati oleh masyarakat. Contoh norma hukum antara lain wajib membayar pajak, gak melakukan tindak korupsi, gak berbuat kejahatan, mentaati peraturan lalu lintas. Seseorang yang melanggar akan mendapatkan hukuman seperti denda atau bahkan kurungan penjara. Nah, itu tadi macam norma dan contoh yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Itu tadi video seputar tentang macam-macam norma ya. Jadi kita lanjut ya ke selanjutnya. Ada beberapa macam norma di Indonesia. Yang pertama itu adalah norma agama. Norma agama ini artinya aturan yang menjadi pedoman bagi para pemeluk agama tertentu yang bersumber dari penafsiran atas kitab suci agama masing-masing. Contohnya apa? Anjuran untuk lebih baik memberi daripada menerima. Ini contohnya ya. Perintah untuk menyayangi semua makhluk. Setelah itu larangan berbuat jahat kepada manusia. Nih. Lanjutnya, norma apa lagi yang ada? Nih, yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini artinya norma yang aturan baik buruk berdasarkan hati nurani. Berarti norma ini lahir dari hati manusia. Contohnya apa? Tidak angkuh atau sombong. Jadi kita tidak boleh sombong. Selanjutnya, berempati. Empati itu apa, Bu? Peduli kepada sesama. Selanjutnya, tidak melecehkan orang lain. Melecehkan ini apa, Bu? Tidak menghina, tidak mencaci, tidak mencemoohkan orang lain. Nah, lanjut. Norma kesopanan atau norma adat. Artinya, aturan yang bersumber dari pergaulan kita sehari-hari. Apa saja contohnya, Bu? Nih, ada cara untuk makan, tata cara bersikap, tata cara berpakaian. Apakah pakaian kita sopan enggak di depan orang? Selanjutnya, tata cara berbicara. Jadi kita berbicara itu juga harus dijaga, sopan tidak. Dilihat dulu kepada siapa kita bicara. Selanjutnya, norma hukum. Nah, norma hukum artinya aturan yang dibuat yang sifatnya memaksa. Siapa pembuatnya? Biasanya pemerintah. Jadi sifatnya lebih memaksa. Contoh, kita harus berani mematuhi peraturan di lalu lintas. Kalau tidak, kena sanksi. Selanjutnya, kewajiban membayar pajak. Sebagai warga Indonesia yang baik, kewajiban kita salah satunya adalah membayar pajak. Membayar pajak. Oke, sampai di sini ada anak ibu yang mau bertanya? Tidak, Bu. Paham? Paham, Bu. Nah, tugas kita hari ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk norma lagi. Ya, hari ini ibu ingin membagi kamu menjadi 3 kelompok dan ibu minta masing-masing kelompok ini mengambil lot yang sudah ibu sediakan. Boleh perwakilan dari kelompoknya 1 orang saja. Ya, silakan. Siapa? Pilih 1 saja. Oke, bawa ke kelompoknya masing-masing. Silakan dibuka ya. Silakan Chelsea, apa yang dapat? Apa itu? Oh, flipbook. Jadi kelompok Chelsea ini membuat flipbook. Kelompok Denisa membuat diorama. Berarti kelompok
di sini sudah ada contoh-contohnya, nanti digunting ya. Iya. Ini berarti untuk kelompok panorama, papan obrolan normal. Ini ada yang jatuh tadi kan? Ya. Bagaimana cara kerjanya, Bu? Cara kerjanya nanti untuk masing-masing kelompok, ya, masing-masing kelompok itu membaca bagaimana tata cara pembuatannya. Ya, ini untuk panorama dan ini untuk diorama. Silakan eksekusi bahan-bahan yang ada di meja kamu. Ya, silakan dulu. Ini berarti ini membuat apa tadi? Flipboard. Iya, silakan kerja. Ini ya, nanti berarti di sini ada gambar, kerja ya, kerja sama. Ada gunting tadi. Nah, jadi ada yang menggunting gambar, tolong ya. Ada juga yang untuk menempelkan, memberi lem. Silakan kerja. Berarti nanti ini di sini gambar yang ini digunting, lalu diberi nanti kertas lipat-lipat. Ya, seperti kipas, baru ditempel nanti gambar-gambar ini sesuaikan. Judulnya kan sudah ada. Di mana letak norma hukum, mana letak norma agama. Ya. Kalau di sini ini membuat panorama, berarti anak ibu kertas yang sudah dibagikan bisa kan membuat amplop. Oh iya, jadi ini dibuat amplop. Ini dilipat dulu jadi 4. Ya, lanjut yang mengunting. Ya, lanjut ya. Ini dilipat menjadi 4. Sudah terbiasa kan membuat amplop? Kalau ragu boleh lihat LKPD-nya lagi, atau panggil ibu. Nih, baru ini nanti lipat. Kalau ragu tanya dulu ya. Jadi tujuan stiker ini untuk mempercantiknya di sini. Ya. Untuk diorama, ya. Nah, ini ya. Ini dulu. Nah, berarti ada papan latar belakangnya tadi mana? Ah, ini nanti disesuaikan dengan gambar ini, gambar masjid. Berarti ini untuk norma agama. Norma agama. Jadi nanti di sini ditempel judulnya norma agama. Lalu dibuat ini. Cukup enggak satu styrofoam? Ada ya 2. Gabung ini dulu. Ya, berarti jadinya ini tempelkan ini dulu. Cepat ya, kerjasamanya ya. Ada yang ragu Chelsea? Enggak. Ada yang ragu? Bagaimana? Iya, pakai double tick ya. Nah, ini. Jadi ada 4 lubang nanti ya. Ke sini. Berarti nanti anak ibu ke depan mempresentasikan bentuk-bentuk normanya ya, berapa macam normanya. Jelaskan nanti sedikit apa itu pengertian dari masing-masing norma. Setelah itu apa contohnya. Haji?
Yang sudah digunting boleh ditempel dulu ya. Kalau ragu lihat lagi yang KPD-nya. Itu tanya ke ibu langsung boleh. Sini apa yang susah? Ini berapa? Satu. Ya, diorama sudah mulai ya kelihatan hasilnya. Cukup. Ini normal apa nih? Bagus. Mana taruhnya mau urutan beberapa? Nah, tempel ini dulu. Bagusnya Chelsea tempel ininya dulu judulnya. Bisa dibagi. Yang lain bantu. Naila boleh senyum dulu Naila. Ada tadi ini. Oh, di sini. Ya. Ah, iya. Terbalik. Ya. Jadi dari gambar Aca tadi, anak ibu yang menentukan sendiri ya. Ini gambarnya terbalik nggak? Sengaja. Oh sengaja. Oh. Sengaja. Kira terbalik. Jadi setelah kamu gunting, kamu tentukan langsung ya ini norma apa, ini norma apa. Pakai ini aja. Oh dimasukkan dulu. Oke, boleh boleh. Saya kreatif kamu aja. Bu kira tadi disatukan dulu. Di sini adakah kesulitan? Nah, Ini ya kamu. ya. Bagus dulu. Boleh.
Sesuaikan ya dengan latarnya. Oh ini ya. Ini udah sebelumnya. Ini nama agama. Hmm? Ya? Oke, bagus. Gimana? Iya. Bagus. Lagi. Sudah Ibra? Oke. Ibra apa lagi yang bisa dibantu Chelsea kelompoknya? Lem tadi nih, kasih lem. Kita Chelsea bantu memberi lem. Judul-judulnya sih. Nih, bantu ya. Biar kerjanya cepat selesai. Ya. Betul. Oh iya, betul. Chelsea perlu stick knot untuk tarikan? Boleh? Nih, ini satu. Masih stick knot dia. Apa lagi? Kita sudah. Nah, tuh, selesai. Diorama bisakah? Hasilnya bagaimana? Kenapa nggak ditempel aja tapi langsung ke dan aja langsung buat apa? Terus
gini aja. Kebetulan sini lagi biar tidak terjadi perpecahan. Itu pakai lighting ya, Paris. Ini sudah dikelompokkan. Butuh bantuan kelompok ini? Berapa normal lagi? Berapa normal lagi? Ah, ya. Ya. Lihat normal nama lagi ya. Ini apa lagi? Ah, ini aja makin. Berapa normal lagi? Menarik nak? Kasih itu beri stick note biar bagus. Terbawa dia ini. Mana dia? Biar kuat ini kita.
langkah tadi sudah diperiksa kembali? Sudah. Di sini sudah diperiksa kembali judul dengan isinya? Sudah. Sudah? Berarti sudah bisa ditampilkan? Belum, Bu. Lagi. Sudah. Oke. Sini juga. Siap tampil? Selesai ya? Masing-masing kelompok? Selesai. Kalau sudah selesai, silakan duduk kembali. Nah, nanti setelah ini baru kita bereskan ya mejanya. Jadi kumpul saja dulu. Nah, diorama sudah? Dah, Bu. Selesai? Selesai. Berarti sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, tujuan yang terakhir menyajikan. Silakan anak ibu, siapa dulu yang mau ke depan? Spontan. Sportivitasnya mana? Siapa yang berani? Ayo, silakan. Ada? Ada. Panorama ya, silakan. Tampil semuanya ya. Ya, tampil semuanya. Presentasikan hasil kerja dari kelompok panorama papan obrolan normal. Silakan. Satu tukang pegang ya. Nah, satu yang pegang. Nah, tuh, silakan siapa di sini mau menjelaskan? Oke, silakan cuang. Ya, baca salam boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Norma Hukum akan mempresentasikan tentang macam-macam norma di Indonesia. Pertama, ada satu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ini. Apa contohnya? Contohnya seperti menghormati orang tua dan memberi tempat orang tua untuk duduk. Iya. Lanjut, norma apa lagi yang ada? Boleh dipegangkan dulu. Siapa tukang pegangkan ininya ya? Selanjutnya norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan tentang baik dan buruk berdasarkan kejujuran hati nurani dan menuntut seseorang untuk kebaikan. Contohnya Iya. Apa contohnya? Contohnya, tidak menyontek saat ujian dan memberi sedekah kepada orang miskin. Selanjutnya, norma agama. Norma agama adalah aturan bagi para pemilik agama. Contohnya, Ya, salah sedikit kata ya, pemeluk ya. Apa? contoh norma agama adalah menginfakkan uang di masjid dan membaca doa sebelum tidur. Selanjutnya, norma hukum. Boleh ditarik, bantu ditarik. Pak. Ya, lanjut. Norma hukum adalah aturan dan ketentuan resmi yang dibuat oleh pemerintah. Contohnya, menaati ketertiban rambu lalu lintas dan berjalan di zebra cross. Jalan di zebra cross ya. Ya. Oke. Tutup lagi. Baiklah, hanya ini
Silakan. Ya, siapa di sini yang mau menerangkan? Oke, Delisa boleh. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok di rumah akan mempresentasikan hasil karya dari kelompok kami. Apa judulnya? Macam-macam norma di Indonesia. Yang pertama, norma kesusilaan. Nampak norma kesusilaan yang mana? Ah, ini ya. Itu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah hubungan aturan yang berasal dari kejujuran hati nurani manusia. Contohnya? Contohnya adalah memberi sedekah kepada orang miskin dan menjenguk orang sakit. Iya. Lanjut. Norma apa lagi? Putar lagi. Ruangan berikutnya. Norma apa? Yang kedua adalah norma adat atau norma kesopanan. Kelihatan jauh sih tertutup sama ibu. Ya. Norma kesopanan adalah norma yang terbentuk karena kebiasaan masyarakat. Contohnya adalah bersalaman kepada orang tua saat ingin pergi sekolah dan berteman, tidak memilih-milih teman antar umat beragama. Iya. Lanjut. Norma apa lagi? Yang ketiga, norma agama. Norma agama adalah aturan dalam agama yang menjadi pedoman bagi umat beragama. Contohnya adalah Apa ini? Contohnya apa ini? membaca bertadarus bersama-sama dan meninfakkan sedikit uang untuk masjid. Oh iya, menginfakkan sedikit uang untuk masjid. Lanjut. Apa lagi? Keempat, Norma hukum. norma hukum adalah ketentuan yang dibuat oleh pemerintah yang bersifat memaksa dan mengikat. Contohnya adalah membayar pajak dan memakai helm saat mengendarai motor. Iya. Sesuai ya? Sesuai. Iya. Silakan dulu. Sampai di sini presentasi kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan lagi ya. Oh, jadi ada gambar yang berlebih ditempelkan lagi ke dinding ruangannya. Bagus, kreasinya bagus. Berarti yang terakhir flipbook. Ya, silakan. Nanti kalau ada teman-teman dari kelompok lain yang mau menanggapi, mau bertanya boleh juga ya. Ya. Udah. Oh, itu kan pegangnya. Oh iya, siapa yang memegangkan? Nah, nanti bekerja sama saja. Ya, di sini. Di belakang ya. Jadi, siapa di sini yang menjelaskan? Oh, ya, boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baiklah, kami akan mempresentasikan bentuk macam-macam norma di Indonesia. Satu, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma tentang baik dan buruk berdasarkan kejujuran dan dari hati nurani. Misal, contohnya, tidak menyontek saat ujian dan menolong teman yang sedang kesakitan dan menjenguk seseorang yang sakit.
masyarakat yang bersumber dari kebiasaan sehari-hari, misalnya bersalaman kepada orang tua bila ingin berangkat sekolah, menyapa teman saat di kelas, meminta maaf bila ada kesalahan, dan berpakaian adat. Ada lagi? Nomor 4, norma agama. Di sini Chelsea berdirinya biar kelihatan oleh teman. Ya. Norma agama adalah norma yang menjadi pedoman bagi para pemeluk agama. Yang contohnya mengaji bersama guru, sebelum makan berdoa, membaca doa tidur, dan bersedekah. Sekian presentasi dari kami. Ada yang bertanya? Coba tanya teman dulu. Adakah yang mau bertanya? Tidak. Tidak. Jika tidak, silahkan ditutup. Sekian presentasi kami. Ada teman dulu Chelsea. Ada. Presentasi kami pada hari ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Untuk kelompok Flipbook. Ya, itulah hasil dari presentasi masing-masing kelompok. Dan ibu lihat, berarti anak dan ibu sudah bisa memahami ya, mana contoh norma hukum yang mana, contoh norma agama yang mana. Jadi tadi gambarnya sengaja ibu acak, ternyata kamu mampu menentukannya. Ya. Jadi kita ulang lagi, norma itu artinya aturan atau yang mengikat. Ada 4 norma di Indonesia. Norma apa saja tadi? Norma agama. Norma apa lagi? Hukum. Norma kesusilaan. Terakhir norma adat atau kesopanan. Kalau norma adat atau kesopanan itu adalah norma yang terbentuk karena kebiasaan. Baiklah, nanti hasil karya anak ibu silakan dipajang di depan, di dekat pojok baca kita. Dan yang ini flipbook nanti silakan digantung di dalam kelas kita ya. Termasuk papan obrolan norma, ya. Oke. Kita sudah bekerja. Jadi hari ini, tadi kan kerjanya kelompok. Hari ini ibu mau memberikan sebuah LKPD. Ini lembar kerja individu kamu. Jadi di sini anak ibu nanti baca contoh-contoh normanya. Setelah itu anak ibu tentukan apakah anak ibu setuju, apakah ini benar atau tidak. Jika iya, jawabannya checklist pada tanda iya. Jika tidak, checklist pada tanda tidak. Ya, bisa ya? Boleh. Kerjanya dengan cepat. Nih. Ya, Gimana tadi? Ya. Saya ragu boleh tanya. Ya. Jam. Sudah?
selanjutnya ada lagi seperti biasa refleksi pembelajaran. Jadi di refleksi ini menanyakan bagaimana perasaan kita belajar hari ini. Tolong anak ibu jawab di sini. Jika paham, lingkar dipaham. Jika tidak, jika masih bingung, lingkar di bingung. Jika tidak paham, lingkar di tidak paham ya. Boleh. Nih. Ini sejujur-jujurnya ya. Jadi kalau anak ibu tidak paham, ibu bisa merubahnya besok. Apalagi caranya bagaimana lagi supaya anak ibu bisa paham. Ini ibu kumpulkan sampahnya ya. Harus jujur ya jawab pertanyaannya. Ini tentang perasaan kamu. Oke, ibu tidak boleh melihat dulu. Ibu duduk ya. Serius ya menulisnya ya. Ibu jadi takut isinya menyenangkankah atau tidakkah? Jujur ya. Ada yang senyum-senyum mengisinya. Jangan tanyakan teman isi hati kita. Sudah Delisa? Sudah Delisa, sudah ya. Nah, ditutupnya berarti ibu belum boleh membacanya. Yang lain? Oh. Mana? Selamat. Iya. Ya, siapa lagi? Ayo. Pusing juga memikirkan kata-kata juga. Sudah, Jua? Ya, boleh kasih nama, boleh. Ini hanya untuk sebagai refleksi penilaian diri ibu sendiri saja. Ya, di mana letak kekurangan ibu? Tujuannya itu, ibu tidak akan marah. Jika kamu jujur mengatakan hari ini tidak menyenangkan, nah, ibu bisa memperbaiki diri. Ini siapa nih? Najla, sudah? Sudah. Oke. Semoga hasilnya sesuai dengan warnanya ya. Oke, sudah. Sudah. Belum? Belum.
pisang. Ya, boleh anak ibu nanti berdiri sambil tepuk tangan. Ya, ini sebagai pengganti ice breaking ini juga. Ayo, silakan berdiri. Macam-macam normal, semua ada 4. Janganlah lupa, harus selalu ingat. Janganlah lupa, harus ditaati. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Janganlah lupa, harus ditaati. Siapa yang melanggar pasti kena sanksi. Siapa yang patuhi manusia terpuji. Saya bisa, kamu bisa, semua pasti bisa. Mari kita patuhi norma-norma yang ada. Mari kita patuhi norma-norma yang ada. Oke, kita ulang lagi ya. Satu kali lagi ya. Iya, Bu. Iya. Senang nggak hari ini? Senang, Bu. Udah mulai senyum-senyum. Lagi, 1, 2, 3. Macam-macam norma, semua ada 4. Janganlah lupa, harus selalu ingat. Janganlah lupa, harus ditaati. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Janganlah lupa, harus ditaati. Siapa yang melanggar pasti kena sanksi. Siapa yang patuhi manusia terpuji. Saya bisa, kamu bisa, semua pasti bisa. Mari kita patuhi norma-norma yang ada. Mari kita patuhi norma-norma yang ada. Oke, tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Iya, silakan duduk. Oke, berarti hari ini Ibu simpulkan lagi. Kita belajar norma itu ada 4, ya. Agama, kesusilaan, hukum, dan kesopanan. Ya, jangan lupa contohnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah. Jika ada kata-kata ibu yang salah, ibu mohon maaf. Kita akhiri dengan mengucapkan